Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Amara Tahsin Laika Rosyadi. Boleh dipanggil Amara. Usiaku sekarang 13 tahun. Aku sekolah di Sekolah Alam Purwokerto, kelas 9. Dan nama proyek yang sedang aku kembangin itu adalah Batufa. Jadi Batufa itu adalah sebuah proyek yang aku dan temanku itu kembangin karena melihat masalah yang ada di sekitar Batuaden, yaitu kesejahteraan petani dan rendahnya harga produk lokal, seperti itu. Nah, Batufa juga memiliki visi untuk menyebarluaskan produk bergizi di Indonesia, seperti itu. Nah, dalam panel 4 ini kita akan membahas proyek kakak-kakak yang ada di sini yang yang bergerak di bidang nutrisi. Nah, kakak-kakak pembicara ini merupakan bagian dari Saya Pemberani. Nah, Saya Pemberani sendiri merupakan acara dari Asoka dan Gen untuk anak-anak muda yang memiliki solusi untuk memecahkan masalah yang ada di Indonesia. Nah, setelah melewati berbagai proses nih, akhirnya ada 10 tim yang masuk ke 10 besar di Saya Pemberani ini. Nah, sekarang kita akan ngobrol bareng sama 3 kakak pembicara dari perwakilan Saya Pemberani ini. Nah, mungkin untuk perkenalan lebih jauhnya, boleh perkenalan dari masing-masing kakak pembicara. Boleh dimulai dari Kak Ica. Oke, hai teman-teman semua, dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama aku Andi Aisyah Magfira, bisa dipanggil Ica. Aku sekarang berumur 16 tahun, sekolahnya di UPT SMA Negeri 1 Bulukumba. Asal aku dari Kabupaten Bulukumba, Provinsi Selatan. Proyek yang aku kembangin ini sekarang yaitu Komunitas Genting. Nah, Komunitas Genting ini adalah kepanjangan dari Gerak Mencegah Stunting, yang dimana berusaha menangani masalah gizi dan masalah stunting di Kabupaten Bulukumba. Terima kasih Kak Ica. Mungkin selanjutnya boleh dilanjut sama Kak Christoph. Hai, aku Sim Christoph, panggilanku Christoph, umur 16 tahun dari Surabaya. Nah, sekarang aku lagi bersekolah di SMA Santa Maria Surabaya. Kelas. Punya sebuah proyek namanya Pujo alias Kebun itu yang berusaha untuk masyarakat. Christoph, Kak Rizal mungkin boleh selanjutnya. Selamat pagi, saya Rizal Hudausarto. Bondo, Jawa. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Jember, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Proyek dengan nama Suster, di mana lab gizi Terima kasih ya Kak Rizal. Mungkin langsung aku mau tanya nih ke Kak Ica. Kak Ica kan sedang mengembangkan komunitasnya yaitu Genting yang berusaha menangani masalah stunting yang tinggi di Kabupaten Bulukumba nih Kak. Nah, menurut Kak Ica sendiri, apa sih sebenarnya akar masalah dari kejadian stunting yang sangat tinggi di Kabupaten Bulukumba? Oke, jumlah penderita stunting saat ini yang ada di Kabupaten Bulukumba itu sudah menginjak angka 911 orang.
Nah, berdasarkan data dari bulan lalu, jumlah penderita stunting yang ada di Kabupaten Bulukumba ini jumlahnya 779 orang. Kalau dinilai ini merupakan angka yang sangat besar ya. Dari bulan lalu Benar. 779, sekarang sudah mencapai 911 jiwa. Sebenarnya akar dari masalah stunting tinggi di Kabupaten Bulukumba ini disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama itu cerita dari ibu yang sedang mengandung dari kalangan BPJS. Nah, di kalangan BPJS ini dinamakan sebagai kalangan orang yang nggak mampu di Kabupaten Bulukumba. Nah, mendengar dari cerita ibu yang sedang mengandung tersebut, katanya mereka setiap hari itu hampir mengkonsumsi makanan mie instan ditambah telur. Tentunya ini merupakan makanan yang nggak layak masuk ke tubuh mereka, apalagi ibu yang sedang hamil ya. Karena jika jika ibu yang sedang mengandung tersebut memakan mie instan tambah telur dalam waktu yang berkepanjangan, tentunya anak yang akan lahir ini akan memicu terjadinya stunting. Itu merupakan akar masalah yang pertama. Yang kedua itu kurangnya pemahaman terkait makanan bergizi di kalangan ibu yang sedang mengandung dan anak-anak yang tidak mampu. Karena rata-rata anak-anak yang di sini, apalagi di masa pandemi, anak-anak yang nggak mampu itu putus sekolah. Jadi mereka tidak lagi mendapatkan edukasi di sekolah mereka. Yang ketiga itu adalah kurangnya penyuluhan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah ke 136 desa atau kelurahan yang ada di Kabupaten Bulukumba. Jadi pemerintah itu hanya melakukan sosialisasi ke daerah terdekat yang mereka bisa jangkau. Tapi ke 136 desa atau kelurahan yang daerah-daerah terpencil mereka itu tidak melakukan penyuluhan. Jadi masalahnya itu tadi 3, sehingga angka stunting tinggi di Kabupaten Bulukumba itu bisa meningkat secara pesat. Wah, iya berarti ada 3 akar permasalahan yang utama ya, Kak. Nah, selain masalah gizi di kelompok usia balita, 3. iya benar. Nah, selain masalah gizi yang muncul di kelompok usia balita, masalah gizi juga ternyata muncul di kelompok usia remaja nih. Nah, menurut Kak Christoph sendiri nih, bagaimana sih pola makan mayoritas anak remaja zaman sekarang, dan apakah yang menyebabkan pola makan mereka demikian? Dan apakah sebenarnya makanan yang bergizi itu sangat sulit diakses sehingga kita ini kelompok usia remaja memiliki pola makan yang tidak sehat gitu. Kak Christoph boleh silahkan. Menurut saya mayoritas anak, terutama yang di tengah kota itu lebih cenderung menyukai junk food dan makanan cepat saji. Praktis, nutrisi tubuh jika konsumsi. Nah, seharusnya para remaja itu sudah mengetahui tentang efek ini, tetapi kebiasaan food masih saja diteruskan. Setelah ini juga sampai ke menengah ke bawah. Bisa dilihat dari keterbatasan finansialnya, peredaran makanan berkualitasnya, yang mendapat pemenuhan gizi anak-anak dan remaja. Dan kalaupun nggak mahal, sebagai contoh, kita beli dari restoran dengan di warung, harganya jelas mahal ya. Nah, salah satu yang menyebabkan itu kehigienisan makanan. Padahal dalam kualitas suatu makanan itu. Iya, berarti akar masalahnya lebih ke pola makan dan sulit diaksesnya makanan bergizi ya, Kak. Nah, mirip dengan Kak Christoph juga nih, Kak Rizal juga membahas tentang pola makan. Namun, Kak Rizal membahas pola makan yang ada di kelompok usia mahasiswa, terutama mahasiswa baru dan mahasiswa rantau. Nah, menurut Kak Rizal sendiri nih, dari pengamatan yang pernah dilakukan oleh Kak Rizal, apa yang menyebabkan terjadinya masalah gizi pada mahasiswa baru? Jadi seperti ini, kita kan anak rantau ya.
kita itu masih belum tahu tempat makan yang bagus, terus pola kehidupan mahasiswa itu bagaimana, sehingga kita melakukan pola makan yang sembarangan. Tingginya masalah pencernaan mahasiswa baru itu disebabkan oleh hal ini. Nah, hal ini ditambah dengan adanya pedagang makanan yang kurang sehat, serta kurangnya informasi tempat makan yang sehat bagi mahasiswa baru. Hal inilah yang menyebabkan kita makan sembarangan. Seperti itu. Oke, berarti lebih karena mahasiswa baru itu belum mengenal daerahnya ya, jadi masih belum mengetahui tempat makan mana yang menjual makanan yang bergizi. Nah, benar banget. Iya, berarti masalah gizi ini merupakan masalah yang sangat besar ya, karena terjadi di beberapa kelompok usia, mulai dari tingginya stunting di kelompok usia balita, lalu kelompok usia remaja dengan pola makannya, dan kelompok usia mahasiswa. Nah, karena gizi ini merupakan masalah yang sangat besar nih Kak, apa ide kakak sekalian untuk menangani isu tersebut? Mungkin boleh mulai dari Kak Christoph ya. Oke. Tadi saya dulu menemukan sebuah solusi yang kami kebun hijau. Solusi ajak masyarakat yang berekonomi menengah membangun kesadaran pemenuhan gizi dan mendirikan kebun bersama. Yeah. Tanaman sayuran sendiri untuk memastikan mutu sayuran itu. Jadi setelah mereka menanam, mereka sendiri. Nah, konsumsi sayur-sayuran ini bisa membantu pemenuhi. Nah, menyadari berekonomi ke bawah pasti memiliki kesibukannya, Mas. Kami juga akan agar cara menanam sayur tidak menyusahkan mereka. Oke, terima kasih Kak Christoph. Mungkin boleh dilanjutkan oleh Kak Rizal. Nah, dari masalah yang saya tadi, berinisiatif akan membentuk P3S, yaitu penjual pembeli pintar dan sehat, di mana penjual kita ajak untuk bisa memilih dan menyediakan makanan sehat, serta pembeli dapat memilih serta menilai makanan sehat untuk dikonsumsi. Lalu kami juga akan membuat sebuah apps, yaitu Sister Hunt, di mana merupakan aplikasi yang akan memetakan tempat-tempat yang menjual makanan sehat, serta melakukan edukasi mengenai bagaimana memilih dan menilai makanan sehat. Selain itu, kami juga akan melakukan edukasi nih untuk penjual yang belum memenuhi kriteria kesehatan. Pemetaan yang akan kami lakukan akan dilakukan oleh komunitas mahasiswa FKM UNED, yaitu di tempat-tempat yang bisa kita jangkau. Oke, terima kasih Kak Rizal. Mungkin boleh langsung dilanjut Kak Ica. Oke, kalau ide aku sih seperti nama proyeknya ya, membentuk komunitas genting, yaitu Gerakan Mencegah Stunting, yang dimana kami ini memberikan makanan gratis kepada ibu yang sedang mengandung dan anak-anak yang tidak mampu. Nah, di komunitas genting ini aku nggak hanya libatin dari satu sekolah aja ya, tetapi dari berbagai sekolah, baik dari kalangan SMP maupun SMA, kami kumpulin dalam satu organisasi genting yang memiliki visi misi yang sama. Nah, setelah kami memberikan makanan gratis, kami juga memberikan edukasi kepada ibu yang sedang mengandung dan anak-anak yang tidak mampu. Nah, mengapa kami melakukan edukasi? Supaya akar dari masalah ketiga tadi itu bisa segera teratasi. Gitu aja sih. Oke, terima kasih. Berarti karena masalah yang diambil itu dari kelompok usia yang berbeda, ide kakak-kakak untuk menyelesaikannya juga cukup berbeda ya. Mulai dari Kak Christoph yang membuat kebun hijau, lalu Kak Rizal yang membuat aplikasi, dan Kak Ica yang membagikan makanan gratis. Nah, kakak-kakak boleh cerita nih,
sampai sekarang prosesnya ini sudah seperti apa? Dan apakah ada kerjasama maupun kolaborasi dengan pihak lain? Nah, mungkin boleh mulai dari Kak Rizal nih. Nah, untuk saat ini saya sedang memasuki tahap realisasi ide. Dari ide saya yang berawal dari agenda saya pemberani, ide ini bersama mentor terus dikembangkan dan dilakukan penajaman masalah. Jadi awalnya masalah di saya itu lebar. Dengan adanya program ini, saya bersama mentor penajaman masalah serta menentukan titik fokus masalah yang akan diselesaikan. Lalu kemudian setelah memasuki 10 besar, di saya pemberani, ide ini bisa saya mulai dengan dana yang saya dapatkan. Dalam pembuatan aplikasi, kita akan bekerja sama dengan pihak GEN, PMFKM Unite, dosen FKM, serta banyak pihak lainnya. Selain itu, P3S juga akan kami lakukan bersama pihak-pihak lain. Terima kasih. Wah, berarti kolaborasinya cukup banyak ya, Kak? Mungkin boleh mungkin boleh dilanjut oleh Kak Ica ya? Oke. Kalau aku sih perjalanannya ini sudah sangat bagus ya. Dikarenakan gini, awalnya komunitas aku itu hanya 5 orang yang mau ingin bergabung. Kan itu organisasi abal ya. Tapi seiring berjalannya waktu, semakin banyak yang ikut tertarik, apalagi setelah program Saya Pemberani ini. Nah, setelah itu, kolaborasi yang aku lakuin bersama teman-teman itu, kami melakukan kolaborasi kepada rumah makan yang ada di sekitar tempat tinggal kami. Nah, mengapa kami melakukan kolaborasi dengan rumah makan? Karena rumah makan yang mau memberikan makanan gratis, ini akan kami bagikan kepada ibu yang sedang mengandung tadi dan anak-anak yang nggak mampu. Terus kami dokumentasikan, kami kirimkan buktinya. Jadi kan itu sebagai bukti fisik ya, bahwa kami memang benar-benar melakukan kegiatan tersebut. Nah, setelah itu kami juga kolaborasi kepada Forum Anak yang ada di Kabupaten Bulukumba. Mengapa kami melibatkan Forum Anak Kabupaten Bulukumba? Karena gini, Forum Anak itu kan salah satu organisasi anak yang dipercaya di Kabupaten Bulukumba. Nah, tujuan kami kerjasama dengan Forum Anak, jadi dia yang akan mengumpulin anak-anak tersebut. Jadi kami yang akan memberikan makanan itu secara langsung. Gitu aja sih. Wah, berarti untuk makanan gratisnya bekerja sama dengan beberapa restoran di Bulukumba ya, Kak? Ya, beberapa restoran yang mau join sama kita, kami lakukan kolaborasi tersebut. Wah, oke. Terima kasih Kak Ica. Kalau Kak Kristo mungkin? Ya, Kak Kristof mungkin boleh cerita sedikit tentang proses dari proyek yang Kakak sedang kembangin? Saya menemukan calon RT yang akan kami ajak untuk berkolaborasi dan orang-orang yang akan membantu menjadi supplier bahan-bahan untuk menanam nanti ya. Mulai menjalin kerjasama dengan pihak sekolah untuk mendirikan komunitas dan mengajak teman-teman kami untuk Ya, oke. Terima kasih Kak Kristof. Nah, berarti teman-teman semua udah dalam tahap perealisasian ide ya? Baik-baik. Nah, seperti yang kita tahu nih, kondisi saat ini kan lagi sulit banget ya karena adanya COVID-19. Jadi banyak banget nih pembatasan seperti kontak fisik, lalu adanya protokol kesehatan yang ketat, dan lain sebagainya. Nah, aku ingin tahu banget nih, ada nggak sih perubahan yang terjadi karena situasi ini? Dan bagaimana kakak pembicara semuanya mengatasi perubahan kondisi ini? Ya, Kak Ica mungkin boleh sharing pertama?
Oke, sebenarnya karena adanya pandemi COVID-19 ini sangat mengganggu ya aktivitas kami, apalagi kami kan ini kegiatannya di luar ya, memberikan makanan gratis. Apalagi di Kabupaten Bulukumba ini sekarang udah termasuk zona merah. Jadi kalau dalam komunitas aku sih kita lihat keadaan dulu sih, apakah semakin membaik, apa semakin memburuk. Kalau semakin memburuk kami hentikan kegiatan memberikan makanan gratis tersebut, tapi kalau keadaannya sudah semakin membaik, kami tetap melakukan pembagian makanan itu, tetapi mengurangi jumlah anggota yang berangkat. Karena dulu anggaplah kami kan ini sudah cukup banyak, jadi anggaplah dalam seminggu itu hanya 4 orang yang pergi atau 5 orang, tetapi tetap mengikuti protokol kesehatan, pakai masker, bawa hand sanitizer, dan melakukan social distancing. Jadi gitu aja sih, kalau keadaan semakin membaik kami tetap laksanakan, tetapi sesuai dengan protokol kesehatan. Tapi kalau keadaan memburuk kami nunggu lagi hingga membaik, karena di Kabupaten Bulukumba ini biasanya naiknya yang kena COVID ini ada 4, biasa naik 30 gitu sih. Jadi kita lihat dulu apakah semakin parah atau enggak, kita lihat keadaan dulu. Iya benar. Berarti tetap mengikuti protokol kesehatan yang penting ya Kak Ica? Iya, mengikuti protokol kesehatan. Oke, mungkin Kak Christoph juga boleh berbagi nih. Kalau jadi harus mengundur beberapa kolaborasi dengan RT. Nah, si positifnya kami juga memiliki lebih banyak waktu di rumah, sehingga bisa memaksimalkan waktu untuk mencoba membuat proposal untuk sekolah, mencoba mencari cara mudah tapi efektif. Jadi bisa meminimalisir waktu yang terbuang sia-sia. Wah gitu, keren-keren. Mungkin boleh dilanjut sama Kak Dizal ya langsung. Nah, dalam kondisi pandemi saat ini, tentu kita nggak bisa melakukan edukasi secara langsung kepada pedagang. Oleh karena itu, saat ini adalah membuat apps-nya terlebih dahulu, sehingga kami targetkan saat pandemi telah selesai atau sebelum selesai, apps-nya sudah jadi dan dapat digunakan. Sehingga pada saat pandemi ini sudah selesai, kami akan langsung melakukan edukasi serta menggiatkan pemetaan ini. Oke. Kasih. Berarti adanya COVID-19 ini bukan menjadi penghalang atau pemata semangat bagi kakak-kakak pembicara ya? Justru adanya situasi COVID-19 ini membuat kakak mengevaluasi lagi rencana dan mengatur prioritas. Mulai dari Kak Christoph yang menyusun proposalnya, lalu Kak Rizal yang mulai membangun aplikasinya, dan Kak Ica yang tetap membagikan makanan gratis namun dengan protokol kesehatan yang ketat. Nah, kakak-kakak semua boleh sharing nih, apa sih harapan kakak ke depannya? Boleh harapan pribadi maupun harapan proyek yang sedang dikembangin. Ya, mungkin Kak Christoph boleh mulai duluan. Oke, harapan saya ke depannya yang pertama dari COVID-19 ini bisa segera berlalu dan kami bisa segera lalu kami juga akan teknik menanam yang mudah dan efektif tadi. Dan akhirnya yang tidak kalah penting, kami juga ingin adanya perubahan kesadaran terhadap pemenuhan gizi anak. Oke, terima kasih Kak Christoph. Mungkin boleh Kak Rizal? Nah, kalau untuk saya harapan kedepannya dengan adanya apps ini diharapkan dapat membantu masyarakat, khususnya mahasiswa baru, dalam mendapatkan makanan sehat, serta menjadi motivasi kepada pedagang dalam memperbaiki sanitasi pada makanan untuk menjadi lebih sehat juga. Oke, terima kasih. Mungkin Kak boleh Kak Ica? Oke, kalau harapan aku sih sama ya seperti
pandemi ini segera berlalu. Mm-mm. Jadi kegiatan kami yang kami lakukan ini bisa berjalan seperti sedia kala, seperti biasa, nggak ada hambatan. Anggota semua bisa datang membagikan. Terus harapan kedua aku itu semoga komunitas genting ini bisa tersebar ke beberapa daerah yang ada di Indonesia ya. Jadi akses pemberian makanan gratis ini tidak hanya diberikan di Kabupaten Bulukumba, tetapi bisa ke beberapa daerah yang ada di Indonesia. Itu aja sih. Terima kasih semua ya. Semoga harapannya bisa terkabul ya, dan semoga COVID-19 ini segala berlalu. Nah, aku ingin tahu nih, karena masalah gizi ini kan masalah yang sangat besar ya, seperti yang tadi kita diskusiin. Nah, tentu nggak bisa cuma satu atau dua orang doang yang berperan untuk memecahkan masalah gizi ini. Nah, menurut kakak semuanya nih, bagaimana sih peran anak muda untuk menangani masalah gizi yang ada? Dan seberapa pentingkah peran anak muda untuk menyelesaikan masalah itu? Mungkin boleh mulai dari Kak Christoph ya? Menurut saya ya, anak muda itu jelas berperan penting dalam menangani permasalahan gizi. Terlebih gizi adalah hal yang sangat dekat dengan kita, karena setiap hari kita makan, kita berhubungan langsung dengan gizi kan. Nah, banyak dari kita yang tahu tentang gizi tidak cukup peduli untuk menyelesaikan permasalahan itu. Padahal masalah gizi tidak hanya menyangkut diri sendiri, tapi juga orang-orang di sekitar kita kan. Tidak ada dari hal itu dan menangani permasalahan gizi hanya pada diri sendiri, karena sekecil apapun perubahan dampaknya pasti akan meluas di akhirnya. Benar sekali. Makasih ya Kak Christoph. Boleh langsung ke Kak Rizal. Oke, saya rasa semua tahu bahwa pemuda merupakan konsumen yang banyak, sehingga memerlukan kesadaran mengenai gizi. Nah, kesadaran yang dimiliki pemuda ini dapat mendorong penjual untuk menyediakan makanan yang lebih baik lagi. Oleh karena itu, peran pemuda sangat penting nih dalam perbaikan masalah gizi. Yuk, kita bersama-sama. Oke, terima kasih Kak Rizal. Kak Ica mungkin boleh? Oke, kalau menurut aku sih peran anak muda ini sangat dibutuhkan ya terhadap masalah gizi di Indonesia. Apalagi kan anak muda ini adalah generasi penerus bangsa. Dia yang akan memegang tongkat estafet bangsa ini. Dialah yang akan membuat perubahan besar di masa mendatang. Jadi kalau masalah peran anak muda penting atau tidak, kalau menurut aku sih sangat penting ya. Apalagi kan kita sebagai generasi muda ini harus ikut andil dalam pembangunan bangsa ini. Kita nggak bisa hanya duduk diam di rumah melihat keadaan negara ini semakin maju. Jadi kitalah yang harus berada di garda terdepan. Ya, aku setuju banget sih sama Kak Christoph, Kak Rizal, sama Kak Ica. Jadi karena permasalahan gizi ini masalah yang cukup besar ya, kita bisa mulai dari diri sendiri nih, mengedukasi diri sendiri, terus juga memperbaiki pola makan kita. Baru kita bisa mulai untuk mengedukasi orang lain, mengedukasi para konsumen dan para penjual. Lalu juga karena kita merupakan anak penerus bangsa ya, kita tuh harus selalu aktif untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada, mulai dari masalah gizi dan lain sebagainya. Oke. Dan aku pengen nanya nih, aku penasaran banget sama Kak Christoph, Kak Rizal, sama Kak Ica, gimana sih pertamanya kakak memulai proyek ini? Dan menurut kakak itu, gimana remaja lain juga bisa turut berperan membawa perubahan ke arah yang lebih positif nih Kak? Mungkin Kak Rizal boleh mengungkapkan pendapatnya dulu. Dimulai dari pengalaman pribadi saya. Jadi pas waktu jadi maba, saya mengalami diare. Kemudian saya melihat banyak teman lain yang juga mengalami hal yang sama. Selain itu, saya meneliti dan melakukan survei kecil-kecilan dan menelusuri lingkungan sekitar.
Nah, disinilah mulai tampak masalah itu. Lalu saya membuat solusi dari masalah itu. Nah, saran ini, pemuda haruslah mulai sadar akan masalah yang ada di lingkungan sekitarnya. Dilanjutkan dengan melakukan aksi. Ingatlah bahwa tanpa aksi tidak akan terjadi perubahan apa-apa. Hal ini penting dilakukan pemuda dan dapat dibangun melalui rasa empati akan masalah yang terjadi di lingkungannya. Oke, terima kasih Kak Rizal. Mungkin Kak Ica juga boleh berpendapat nih. Oke, kalau pengalaman pribadi aku ya, gini, aku itu pernah ketemu sama anak-anak laki-laki yang ada di supermarket. Dia itu masih SD. Cita-citanya itu ingin menjadi seorang polisi. Namun cita-cita itu terhenti karena dia merasa tingginya itu nggak maksimal. Apalagi sekarang kan itu daftar polisi kan itu ukur tinggi ya. Nah, dia merasa dirinya itu pendek dan nggak bisa tinggi-tinggi karena teman-temannya semua itu udah pada tinggi, katanya dia belum. Dari empati itu aku merasa kasihan ya, bahwa baru satu anak yang aku temuin itu udah kayak, wah siapa tahu dia yang bisa mengubah dunia ini, gimana dengan anak muda-muda lain yang belum aku dapetin. Akhirnya aku pulang ke rumah, besoknya aku ikut kegiatan sekolah namanya KIR, Perinteran. Aku keingat anak-anak itu yang aku nemenin ngobrol kemarin. Setelah itu kebetulan di KIR ini mengangkat tema mengenai gizi ya. Jadi aku ngambil masalah stunting karena keingat anak-anak itu. Jadi aku mencoba pergi meneliti ke dinas kesehatan, pergi ke puskesmas yang paling banyak jumlah anak-anak di Kabupaten Bulukumba. Itu jumlah anak-anak yang paling banyak menderita stunting itu ada di Desa Bangun namanya kalau di Kabupaten Bulukumba. Karena melihat keadaan itu aku merasa empati, jadi mengangkat masalah itu. Tapi saat itu teman tim aku hanya 5 orang karena belum resmi komunitasnya. Jadi setelah ada program Saya Pemberani, saya mencoba ikut, saya ajukan ide aku, teman-teman 5 orang ini punya inisiatif gimana kalau kita memberikan makanan gratis. Jadi usulan itu aku terima, kami memberi makanan gratis. 1 minggu sebelum acara Saya Pemberani, kami udah memberikan makanan gratis. Kebetulan saat program Saya Pemberani, saya terpilih masuk ke dalam 10 besar. Saat itulah teman-teman saya udah banyak mau masuk ke dalam komunitas ini. Hingga dari 5 orang ini sudah mencapai puluhan orang yang masuk di komunitas aku. Jadi itu aja sih pengalaman pribadi aku. Wah, keren. Makasih ya Kak Ica. Mungkin Kak Kristof juga boleh berbagi nih. Oh iya. Tapi sebelumnya saya ingin bercerita sedikit tentang awal bagaimana saya memulai ya Saya Pemberani. Awal-awal itu kan disuruh mencari apa menurut kita masalah gizi yang sedang penting dan waktu itu saya sendiri cukup bingung, tapi dengan bantuan teman-teman saya dari Ashoka, kami mulai memikirkan dan mendapatkan permasalahan gizi tadi. Nah, di sini yang untuk membuat perubahan dari diri sendiri itu boleh dan bagus, apalagi perubahan itu diterapkan dalam lingkungan yang lebih besar. Kita juga harus ingat bahwa kita punya teman kita hal-hal yang baik, apalagi membuat suatu perubahan positif di masyarakat. Wah, iya, makasih ya kakak semua. Jadi kalau disimpulkan itu, kita bisa mulai dari mengidentifikasi masalah yang ada di sekitar kita ya kak. Mulai dari pengalaman pribadi kita aja juga bisa. Kayak tadi Kak Rizal yang mengalami diare, sehingga mengidentifikasi masalah yang menyebabkan diare tersebut. Nah, terus habis itu kita juga bisa mulai menyusun solusi sekaligus mengikuti berbagai organisasi seperti Kak Ica.
mulai dari organisasi yang ada di sekolah, organisasi saya pemberani, dan lain sebagainya. Sehingga kita bisa menumbuhkan mental pembaharu muda yang berani, aktif, dan memiliki tim yang mendukung kita. Seperti itu. Nah, tim itu juga menurutku suatu aspek yang sangat penting sih. Karena kalau kita punya tim, kalau ada masalah atau kita lagi down, kitanya lagi nggak ada semangat, kita bisa ngobrol-ngobrol sama tim kita itu. Apalagi jika kita sama tim kita itu memiliki satu visi yang sama. Nah, karena sesi diskusi ini udah habis ya waktunya, kita bisa mulai nih ke sesi Q&A. Nah, bagi teman-teman semua yang mau bertanya ke kakak pembicara ini, boleh banget nih bertanya di kolom komen ini, dan nanti akan ada room facilitator yang memberikan pertanyaan itu ke aku. Oke, semuanya. Ya, mungkin boleh mulai ke Kak Rizal dulu nih. Aku ada pertanyaan nih. Bagaimana peran keluarga Kak Rizal dalam pengalaman pembaharu Kak Rizal ini? Apakah keluarga Kak Rizal mendukung atau seperti apa? Mungkin boleh ceritain. Dari dukungan keluarga ya sangat berpengaruh, terutama dari doa seorang orang tua, doa seorang ibu lebih utama. Jadi mereka adalah penyemangat saat aku lagi banyak pikiran. Mereka juga selalu mengingatkan untuk jangan lupa istirahat dan lain-lain. Nah, di sini mereka mendukung banget nih dalam setiap langkahku ke depannya seperti apa. Jadi jika ditanya peran orang tua, tentu peran mereka sangat besar dari dukungan, doa, dan banyak hal lain yang masih belum bisa saya sebutkan. Oke, terima kasih Kak Rizal. Mungkin selanjutnya boleh ke Kak Christoph nih. Ada yang tanya nih. Tantangan terbesar yang pernah dihadapi selama menjalankan inisiatifnya itu apa ya, Kak? Yang pasti ada ya dalam setiap sesuatu. Nah, kalau dalam kasus ada tantangan misalnya kayak tadi kita kan di awal, bagaimana masalah apa yang akan saya tangani atau yang akan saya kerjakan. Ada juga tantangan yang menurut saya cukup asik dan menantang, yang cukup mungkin akan mengajak masyarakat ini RT untuk ikut bergabung dalam gerakan Buju itu sendiri, karena mereka kan sudah terbiasa dengan pola hidup mereka. Lalu Buju tiba-tiba datang lalu minta mereka melakukan perubahan seperti ini, langsung diterima dengan mudah. Nah, jadi dari kami harus mengubah cara pendekatan kami untuk bisa membawa perubahan ke RT di sana. Ya, ini kebetulan ada pertanyaan buat Kak Rizal, Kak Christoph, juga Kak Ica nih. Boleh salah satu jawab atau kalau semuanya mempunyai gagasan atau mempunyai jawaban juga boleh dikemukakan semuanya ya. Dari Tabet UNEC bertanya, bagaimana tanggapan kakak semuanya dengan program diversifikasi pangan dengan memanfaatkan potensi lokal sebagai produk modern? Pastikan dengan memanfaatkan komoditas lokal itu tentu akan dapat menjaga ketahanan pangan negara kita, memenuhi gizi, harganya murah, dan dapat dijangkau oleh masyarakat Indonesia nih. Nah, menurut kakak sendiri gimana nih? Apakah diversifikasi pangan dengan memanfaatkan potensi lokal itu adalah langkah yang tepat? Mungkin boleh nih salah satu jawab. Boleh aku jawab? Boleh Kak Iza. Jadi tentu
diversifikasi pangan ini sangat penting dalam perubahan gizi di negara kita. Jadi memanfaatkan keragaman lokal tentunya akan lebih bermanfaat daripada kita harus mengimpor bahan-bahan dari luar. Jadi selain harganya lebih murah, makanan juga kita lebih tahu mengenai gizi dan mengenai alat-alat apa saja yang dilakukan pada saat penanaman tanaman tersebut. Mengenai diversifikasi pangan nih, ini sejalan dengan idenya Christoph nih. Mungkin Christoph bisa lebih menjelaskan mengenai ini. Ya, mungkin Kak Christoph boleh. Gimana tanggapan dari Kak Christoph? Yang saya ya cukup efektif karena selain dijangkau oleh semua orang, terutama juga bisa dijangkau oleh masyarakat yang kalangan ekonomi, itu juga dapat pengelolaan pangan kita. Iya, benar sekali. Terima kasih Kak Christoph, Kak Rizal. Ini ada pertanyaan langsung ke Kak Ica nih. Sejauh ini, bagaimana peran dari pemerintah di sana selama program telah berjalan? Dan untuk penyedia makanannya nih Kak Ica, apakah ada feedback yang diberikan kepada mereka? Oke, kalau pemerintah, gini, aku kan sebelum meneliti kan udah pernah ke dinas kesehatan nih. Mereka merespon dengan sangat baik, tapi mereka belum tahu ya kegiatan apa yang mau Ica bikin, tapi dia tahu bahwa Ica mau melakukan kegiatan mengenai gizi. Jadi responnya sangat baik, makanya dia kayak memberikan data ya bahwa di sini tempat anak-anak yang mengenai stuntingnya rendah, banyak terkena stunting ada di sini dan di sini. Itu salah satu bantuan pemerintah yang menurut aku sih sangat baik ya. Kalau masalah makanan, sebelum kami memberikan makanan itu, kami tuh memberikan stiker ya. Stiker itu lambang organisasi ICA, namanya itu stiker genting. Tulisannya Genting Gerakan Mencegah Stunting. Nah, sebelum pemberian makanan itu kami bagikan dulu stiker tersebut. Jadi 1 hari sebelum pemberian makanan kami berikan stiker dulu. Stiker itu penanda bahwa besok kembali lagi ke stand di sini bawa stiker itu, kamu siap diberikan makanan gratis. Jadi kami memberikan stiker dulu kepada anak-anak itu, baru kami bagikan makanan gratis seperti itu. Wah, keren nih. Terima kasih Kak Ica. Ini ada pertanyaan juga buat Kak Rizal nih. Gimana sih pertama kali kakak bentuk tim? Jadi berawal dari kegiatan saya pemberani ya. Jadi awalnya saya hanya jalan sendiri. Akan tetapi mentor menyarankan untuk mencari tim agar kita lebih bisa memperluas dan mempertajam ide. Nah dari situ, dari tim saya pemberani, dilanjutkan dengan setelah di top 10. Saat itu kami langsung membangun tim kerjasama dengan BMFKM UNED, Dosen FKM UNED, serta GEN dan beberapa partner lainnya. Nah, dari sinilah kita mulai bekerja bersama-sama untuk mewujudkan ide kita. Keren. Sip Kak Christoph. Ini ada pertanyaan lagi nih buat Kak Christoph. Kak Christoph kan Gujo itu kan proyek yang kakak kembangkan untuk menanam tanaman penghasil makanan bergizi seperti buah-buahan, sayuran, dan lain-lainnya di desa kakak nih. Nah, ada yang nanya nih, gimana kalau misal warga itu nggak punya lahan, akan ditanam di mana tanamannya? Dan bibit tanaman yang akan diberikan itu kakak dapatkan dari mana nih? Oke, terima kasih sudah bertanya. Ini adalah salah satu masalah yang karena survei ke sebuah RT di Gang itu
jalan akses mereka itu mereka juga tidak punya lahan untuk menanam. Nah, dari situ kami mulai mengembangkan efektif dan mudah yang ada di botol. Menanamnya ada di botol, jadi tidak akan begitu makan tempat. Itu. Oh ya, itu bisa didapatkan dari, kalau kami juga akan kami bisa beli dari kami, atau mungkin kalau belum ada supplier, mencarinya dari toko-toko itu ada. Oke, terima kasih Kak Christoph. Ini ada pertanyaan dari Duena untuk Kak Ica nih. Kak Duena salut banget sama Ica yang di usia muda sudah sangat aware dengan masalah stunting. Kak Duena mau dengar cerita Ica lebih lanjut nih dari komunitas gentingnya. Nah, pertanyaannya itu, komunitas genting ini seberapa sering sih gratisnya dilakukan? Itu yang pertama. Terus juga bagaimana bentuk evaluasi dari program ini? Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Kak Duena udah berikan pertanyaan buat Ica. Nah, gini, kalau sebelum adanya pandemi ini ya, kami itu kan dulu sebelum bagikan tidak hanya kolaborasi ya sama rumah makan, karena di setiap rumah makan itu juga kayak hanya sebagian makan mau disumbangkan kepada kami, tapi kami juga cari semacam yang mau memberikan sumbangan, semacam orang yang mau memberikan sumbangan kepada kami. Kalau salah sering itu kami lihat dulu kayak semacam keuangan kita dulu, apakah kasnya ini cukup untuk memberikan makanan gratis yang banyak kepada anak-anak. Jauh sebelum ini yang bulan 2 sebelum saya pemberani ini, kami memberikan itu makanannya hampir sebanyak waktu bulan Januari ya, dimulai bulan Januari itu aku dalam sebulan itu aku bagiin makanan gratis itu 3 kali sebulan, karena waktu pertama itu lumayan banyak yang berikan kami sumbangan. Nah, tapi setelah bulan 3 setelah program saya pemberani ini, COVID ini kan gencar-gencarnya ya di Kabupaten Bulukumba, orang-orang pada takut. Jadi kami ini waktu masa pandemi, kami ini baru-baru tidak hanya bagiin makanan gratis ke anak jalanan dan puskesmas bagi ibu hamil, tapi kami memberikan makanan gratis ke panti asuhan. Mengapa kami memberikan makanan ke panti asuhan? Karena kami itu antisipasi ya kepada ibu-ibu yang nggak mau nemuin anaknya itu kepada kita, karena mereka takut nanti kitalah yang ngenularin COVID-19 itu kepada anak mereka. Jadi kami ini aku sama komunitas aku ini semacam pergi ke panti asuhan, karena aku pikir juga kan anak-anak panti juga itu butuh, apalagi anak-anak panti yang ada di sini kan juga kebanyakan bayi, apalagi anak yang rentan terkena stunting itu kan umur 0 sampai 2 tahun. Jadi kami mau fokus juga ke panti asuhan gitu sih. Kalau semacam evaluasinya itu kebetulan di organisasi ICA itu sudah ada strukturnya ya. Kebetulan udah ada sekretaris, sudah ada bendahara, jadi dicatat semua berapa jumlah anak-anak yang diberikan minggu ini. Terus minggu depan hasilnya bagaimana, apakah sudah ada perubahan atau tidak. Jadi kalau itu sih bagian sekretaris ya, apalagi kan semua anggota yang ada di komunitas Inja ini kan punya peranan masing-masing ya. Jadi gitu aja sih, kami bagi-bagi tugas. Wah, siap, keren-keren. Makasih Kak Ica. Mungkin selanjutnya buat Kak Rizal nih. Bagaimana masyarakat sekitar meresponi inisiatifnya Kak Rizal nih? Kalau untuk masyarakat ya, kami belum terjun karena kan terhalang COVID, jadinya kami belum terjun. Tetapi sebelumnya mengenai pedagang, saat kita bertanya jika suatu saat akan ada pelatihan, apakah mereka bersedia atau tidak, beberapa mau, akan tetapi beberapa juga
mengatakan hal-hal yang lain. Gitu ya, oke. Makasih Kak Rizal. Iya. Mungkin pertanyaan buat Kak Christoph nih sekarang. Siapa yang menjadi role modelnya Kak Christoph nih? Yang mendorong Kak Christoph membawa perubahan ke lingkungannya Kak Christoph ini? Oke, kalau model saya itu orang tua saya ya, karena mereka yang paling dekat dengan saya. Lalu kenapa ini sekitar ngomong sama tadi, kenapa tadi saya menekankan bahwa kita bisa kita sendiri, karena saya lihat dari orang tua saya, karena keluarga saya pasti selalu ada, dan setiap ada masalah orang tua saya itu bisa selalu dengan cepat untuk permasalahan-permasalahan itu. Ya. Oke, makasih Kak Christoph. Mungkin ini buat pertanyaan terakhir kalinya ya, buat Kak Rizal, Kak Christoph, juga Kak Ica nih. Boleh nih kakak semuanya ngasih pesan buat teman-teman pemuda pembaharu yang dengerin saat ini. Mungkin pesannya boleh dimulai dari Kak Christoph ya. Oke, pesanku seluruh dari sini adalah apa yang terjadi dan berubahlah menjadi yang terbaik. Itu aja. Oke, makasih. Kak Rizal nih, boleh juga nih pesannya apa buat anak muda yang lain? Jadi di era saat ini, saatnya pemuda yang melakukan perubahan. Dengan meningkatkan kesadaran dan empati akan masalah di lingkungannya, pemuda haruslah dapat menunjukkan aksinya, bahwa inilah pemuda Indonesia. Kita bisa bersama-sama untuk membawa perubahan demi Indonesia lebih baik ke depannya. Sip. Oke. Kak Ica mungkin boleh? Oke, pesan aku untuk teman-teman yang lain harus tetap semangat, jangan pernah berputus asa, karena untuk menjadi seorang pembaharu itu harus dimulai dari langkah kecil hingga menjadi sebuah perubahan yang besar. Jadi jangan pernah berputus asa. Ingat, satu kebaikan yang kita berikan kepada orang lain, maka 1000 kebaikan akan datang sama kita. Jadi harus tetap semangat, tetap berkarya dan menginspirasi. Terima kasih. Sip, makasih. Mungkin kalau pesan aku buat teman-teman semuanya, yakin aja pada tujuan sama diri kita masing-masing nih. Karena dalam membentuk suatu proyek atau inisiatif, kita pasti bakal dihadapin sama banyak banget masalah di tengah jalan dan lain sebagainya. Nah, kalau misal kita punya keyakinan yang kuat sama tujuan dan diri kita sendiri, insya Allah kita bisa melewati rintangan-rintangan itu dan tetap melangkah menuju tujuan itu. Gitu. Makasih ya teman-teman yang udah dengerin semuanya. Di sini teman-teman semua dan mungkin kakak pembicara juga bisa ikut bagikan pembelajaran yang kita dapetin hari ini ke sosial media. Dan juga tag sosial media Asoka bisa di @asoka.id dan @asoka yang challengemaker @asoka_ycl. Nah, terus kalau kalian juga teman-teman yang dengerin itu juga punya sebuah inisiatif yang sedang dikembangin, kalian bisa banget nih cerita di sosial media kalian dan juga tag sosial media Asoka. Nah, teman-teman, akhir dari aku untuk teman-teman semua dan kakak pembicara adalah ayo kita mulai bergerak dan mulai memimpin sejak muda untuk membawa perubahan yang lebih positif di lingkungan kita dan negara kita dan masa depan kita juga. Nah, teman-teman semua, ayo kita tulis aksi nyata kita yang akan kita lakukan ke lingkungan kita setelah summit ini di kolom chat ya. Nah, terima kasih teman-teman semua, kakak pembicara dan kakak yang sudah membantu di sini. Setelah ini mungkin kita bisa
kembali ke main session untuk melanjutkan acara Asoka yang berikutnya. Nah, aku sekali lagi mau terima kasih banget ke kakak pembicara di sini yang udah mau membagikan cerita-ceritanya kakak yang keren-keren banget, dan teman-teman pendengar yang udah mengobrol dan berdiskusi bareng sama kita semua nih. Oke, terima kasih ya teman-teman. Boleh langsung masuk ke Terima kasih semua. Ya, makasih semua. Makasih Kak Ica, Kak Riza, Kak Kristof. Terima kasih Amara. Terima kasih ya.